Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu pagi, Bu. Ai. Pagi, Bu. Bu Ana. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah baik Bu. Baik, Bu. baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Yang dipanggil namanya bisa on mic. Amelia Alpiani, Hadir, Bu. Irma Dwi, Hadir, Bu. Nur Sultana, Hadiroh. Putri Ratih. Hadir Bu. Sepertinya hari ini semuanya bisa mengikuti pembelajaran ya. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Bisa terlihat semuanya? Bisa, Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Oke, baik pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai membaca teks non-sastra dengan teknik skimming. Sebelumnya di sini siapa yang suka membaca? Saya. Saya. Oh, ternyata banyak ya yang suka membaca. Betul, Bu. Oke, kita lanjut. Pada pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa memahami bacaan teks non-sastra. Kemudian dapat mengetahui teknik membaca skimming, dan yang terakhir memiliki kemampuan membaca teks non-sastra dengan menggunakan teknik skimming. Oke, yang pertama membaca non-sastra. Sebelumnya, membaca itu merupakan sebuah kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang-lambang tulis untuk memperoleh berbagai informasi. Dan informasi yang diperoleh sesuai dengan hal yang diinginkan dengan memperhatikan berbagai sumber bacaan. Jadi, kalau misalnya kita ingin memperoleh suatu informasi, kita harus membaca sesuatu, dan bacaan sumber bacaan yang kita baca itu juga menyesuaikan dengan apa yang ingin kita ketahui, informasi apa yang ingin kita dapatkan. Nah, sumber bacaan yang dimaksud itu dapat berupa buku atau karya non-sastra, baik karya non-sastra maupun karya sastra. Begitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu teks non-sastra. Teks non-sastra ini adalah karangan ilmiah dan bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Kalau karangan sastra itu bertujuan memberikan hiburan atau kepuasan batin. Jadi ada perbedaan antara antara non sastra dengan sastra ya. Kalau teks non sastra itu lebih mengutamakan pada kelogisan dalam pengungkapannya. Karena yaitu tadi tujuannya untuk menambah pengetahuan dan wawasan para pembacanya kan. Begitu. Contohnya teks non sastra itu ada artikel, berita, dan juga karya ilmiah. Kemudian karangan fiksi dan non-fiksi. Karangan fiksi itu bisa kita sebut juga sebagai teks sastra. Ada beberapa perbedaan di sini ya. Yang pertama, kalau karangan fiksi itu bersifat hayal atau imajinatif, sedangkan karangan non-fiksi itu bersifat nyata atau objektif.
mereka berlawanan kan. Kemudian karangan fiksi itu menggunakan bahasa sastra, sedangkan karangan non-fiksi itu menggunakan bahasa ilmiah, tidak seperti karangan fiksi ya. Kemudian menggunakan pilihan kata, kalimat, dan gaya bahasa. Sedangkan karangan non-fiksi itu tidak ada. Mereka tidak menggunakan pilihan kata, kalimat, dan gaya bahasa. Yang selanjutnya, karangan fiksi bermakna konotatif. Coba di sini ada yang tahu nggak makna konotatif maksudnya apa? Makna kiasan, Bu. Oh, betul. Atau bisa juga disebut makna yang mengandung imajinasi ya. Sedangkan kalau karangan non-fiksi itu dia bermakna denotatif, nggak konotatif. Kemudian karangan fiksi itu penggunaan aturan kebahasaannya tidak ketat. Jadi ada kebebasan ketika kita menciptakan atau membuat sebuah karangan fiksi atau teks sastra. Sedangkan karangan non-fiksi itu dia penggunaan bahasanya lebih ketat dibanding yang tadi. Nah, karangan fiksi juga menyentuh rasa atau perasaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia menimbulkan kepuasan batin. Kalau karangan non-fiksi itu menyentuh pikiran atau akal, kelogisannya. Dan yang terakhir, karangan fiksi itu menimbulkan kesan kuat dan indah, sedangkan karangan non-fiksi itu menimbulkan kesan logis dalam batin pembaca. Begitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang ingin bertanya? Ibu, saya izin bertanya. Boleh, Irma. Contoh dari konotatif itu seperti apa ya, Bu? Baik, contoh dari konotatif. Semisal ada kalimat ibu membawa buah tangan dari Malang. Nah, kata buah tangan ini itu mengandung makna kiasan yang artinya oleh-oleh. Begitu ya, Irma. Baik, Ibu, bisa dipahami. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Kemudian yang selanjutnya pemahaman bacaan. Yang pertama ada kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Biasanya ini terletak di awal dan di akhir paragraf gitu. Kemudian ide pokok umumnya pada satu paragraf itu hanya memuat satu ide pokok di dalamnya. Biasanya ide pokok ini terkandung dalam kalimat utama, akan tetapi tidak disajikan secara utuh dalam kalimat utama. Lanjut ke isi bacaan. Di sini ada 6 kata tanya yang dapat digunakan untuk menemukan isi bacaan. Jadi, dalam suatu bacaan itu harus melengkapi atau harus mampu menjawab 6 pertanyaan ini. Yang pertama yaitu apa? Nah, kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan suatu hal atau suatu peristiwa, seperti apa yang terjadi atau apa bagaimana gitu ya. Nah, yang kedua, siapa? Kata tanya siapa itu untuk menanyakan orang atau pelaku, seperti siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, siapa tokoh tersebut, begitu. Kemudian yang ketiga ada kata tanya kapan, sudah jelas itu menanyakan waktu, contohnya kapan terjadinya peristiwa tersebut. Biasanya dalam teks berita itu pasti mencakup 6 hal atau 6 pertanyaan ini itu terjawab dalam suatu bacaan tersebut. Kemudian kata tanya di mana, yaitu menanyakan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa. Yang kelima, kata tanya mengapa.
untuk menanyakan sebab terjadinya sesuatu atau sebab dari sesuatu gitu. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara keadaan dari suatu peristiwa tersebut atau cara melakukan sesuatu. Sampai sini bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Kemudian masuk ke teknik membaca skimming. Nah, membaca skimming adalah membaca sekilas atau membaca cepat untuk mendapatkan suatu informasi yang kita baca. Biasanya kalau di penerapan dalam soal-soal ujian itu kan teks bacaannya itu panjang. Dia terdiri dari bisa lebih dari 3 paragraf. Nah, membaca skimming ini dilakukan dengan membaca sekilas atau membaca cepat untuk mendapatkan informasi tertentu. Nah, skimming ini dilakukan untuk melakukan pembacaan cepat secara umum dalam suatu bacaan. Dalam membaca skimming, proses membacanya tuh dilakukan secara melompat-lompat dengan melihat pokok pikiran utama dalam bacaan tersebut, sambil memperhatikan atau memahami tema besarnya. Jadi, ketika kalian disajikan suatu teks bacaan yang panjang, itu kalian hanya cukup melihat pokok-pokok pikirannya, tidak perlu membaca keseluruhan isi dari teksnya. Nah, tujuan dari teknik membaca skimming ini ada 3. Yang pertama, untuk mengenali topik bacaan, kemudian untuk mengetahui pendapat atau opini, lalu untuk mendapat bagian penting yang kita butuhkan. Biasanya ketika soal-soal itu hanya menanyakan apa yang terjadi pada peristiwa tersebut, misalnya. Itu kita hanya dengan membaca skimming ini, kita hanya perlu membutuhkan beberapa informasi tertentu saja. Nah, dengan teknik skimming inilah membantu kita untuk menemukan jawabannya. Langkah-langkah teknik membaca skimming ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu hal yang pertama yang kalian lakukan adalah membaca judulnya terlebih dahulu. Membaca judul, subjudul, atau subheading untuk mencari tahu apa yang dibicarakan dalam teks tersebut. Untuk mencari gambaran secara garis besar apa yang sebenarnya dibicarakan. Kalian perlu membaca judulnya terlebih dahulu. Kemudian perhatikan ilustrasi agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Jika dalam teks tersebut ada ilustrasi seperti gambar atau tabel atau infografis, itu kalian bisa perhatikan terlebih dahulu agar informasi yang kalian dapatkan itu lebih jauh. Kemudian baca awal dan akhir kalimat dalam satu paragraf. Kalian hanya cukup membaca kalimat awal dan kalimat akhir dari paragraf tersebut saja. Tujuannya yaitu agar kalian mendapatkan ide pokok dengan waktu yang efisien agar lebih efektif. Yang selanjutnya jangan membaca kata per kata dan cari kata kuncinya. Jadi kalian nggak perlu membaca dari awal sampai akhir seluruh kalimat, seluruh kata, dan seluruh paragraf gitu ya. Kalian hanya perlu membaca atau mencari kata kuncinya, lalu kalian baca. Kemudian yang terakhir, pikirkan mengenai arti teks tersebut, maksud dari isi teks tersebut. Nah, di sini Ibu akan menyajikan 2 contoh soal. Yang pertama, dan ini akan kita bahas sama-sama ya. Bisa kalian baca terlebih dahulu soalnya. Baik, di sini ada yang bisa menjawab pertanyaannya.
Jawabannya C, Bu. Bertambahnya korban virus COVID-19 di Indonesia akibat peningkatan mobilitas penduduk. Oke, betul sekali Nur. Jadi pertanyaannya yaitu ide pokok paragraf yang dapat ditemukan dari informasi di atas adalah jawabannya adalah C. Nah, kenapa bukan jawaban yang A, B, dan D? Bisa kita baca sama-sama ya. Korban virus COVID-19 di Indonesia terus bertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pemerintah terus berupaya menekan laju mobilitas masyarakat dengan melakukan banyak pembatasan dan penyekatan. Jika kita lihat pada poin A, itu dia membahas mengenai meningkatnya virus COVID. Sementara yang dibahas dalam paragraf di atas itu adalah korban virus yang terus bertambah. Ini tidak sesuai ya. Kemudian yang B, pencegahan penyebaran virus COVID saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini juga kurang tepat. Dan yang D, usaha pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan membuat berbagai pembatasan. Ini juga kurang tepat jawabannya, jadi yang paling tepat adalah jawaban yang C. Lanjut pada soal kedua, baca non-sastra. Inti kalimat di atas adalah, oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Saya, Bu. Yang C. Ruli mengoptimalkan kinerjanya. Oke, benar sekali. Jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya tipe soal di sini bukan yang menanyakan ide pokok suatu paragraf, tapi inti dari kalimat ya. Nah, umumnya dalam suatu kalimat itu mengandung keterangan, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Ketika ditanya inti kalimat, kalian hanya cukup memasukkan 3 unsur saja, subjek, predikat, dan objek. Nah, di antara 5 pilihan jawaban ini, jawaban C lah yang paling tepat memuat 3 unsur yang diminta tadi. Ruli, yaitu subjek atau pelaku, mengoptimalkan, yaitu predikat atau kata kerja, kinerjanya, yaitu objek, yang berhubungan dengan subjek dan predikat. Oke, baik. Sampai sini bisa dipahami ya. Setelah ini untuk mengetahui kemampuan kalian, Ibu akan memberikan latihan sebanyak 5 soal dan kalian bisa membuka Telegram kalian dan Ibu setelah membuat polling di sana bisa kalian isi semasing-masing soal. Ibu berikan waktu selama berapa ini? Selama 2 menit. Oke? Oke, baik, Bu. Baik, Bu. Nomor Baik, 1 Bu. sama Boleh nomor 2 dulu.
Baik, karena waktunya sudah habis, kira-kira apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu, bisa Boleh? mengetahui teknik membaca skimming, Bu. Oke. Baik, karena sudah selesai, mungkin nanti Ibu akan memberikan tugas di akhir, tugas kelompok melalui Telegram. Jadi, pertemuan hari ini Ibu sudahi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, Izin live, Bu. ya boleh. Konsumsinya, Bu.